Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengapa kita perlu makan dan minum. Baiklah, sebelum masuk ke materi, mari kita ketahui apa saja tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya makan dan minum. Yang kedua, peserta didik dapat memahami proses pencernaan serta contoh makanan sehat. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami contoh penerapan bagian-bagian Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja tujuan pembelajarannya. Mari kita mulai pembahasan materinya. Anak-anak, pernahkah kalian terlambat makan atau tidak makan selama beberapa jam? Terus, apa yang kalian rasakan? Biasanya, kepala terasa pusing, perut terasa sakit, dan badan menjadi lemas. Cobalah kalian pikirkan, tubuh kita itu seperti sebuah mesin. Mesin membutuhkan bahan bakar agar bisa bekerja dengan baik. Begitu juga dengan tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar untuk beraktivitas. Makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung zat gizi yang sangat penting bagi tubuh. Zat gizi tersebut membantu kita untuk bergerak, berpikir, dan tumbuh dengan sehat. Namun, makanan yang kita makan tidak langsung bisa digunakan oleh tubuh. Makanan dan minuman harus dicerna terlebih dahulu agar zat gizinya bisa diserap oleh tubuh. Itulah sebabnya, di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Sistem pencernaan bekerja untuk mengolah makanan menjadi energi bagi tubuh kita. Dalam kehidupan sehari-hari, makan dan minum juga tidak lepas dari nilai Trihita Karana. Pertama, yaitu parahyangan, kita mengawali dan mengakhiri makan dengan berdoa, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas makanan yang kita terima. Kedua, yaitu pawongan, kita makan dengan tertib tidak berlebihan, serta berbagi makanan dengan sesama, agar tercipta kebersamaan dan keharmonisan. Ketiga, yaitu palemahan, kita menjaga kebersihan makanan, tidak membuang makanan sembarangan, dan menjaga lingkungan tetap bersih agar makanan yang kita konsumsi sehat. Baiklah, dengan makan dan minum yang cukup, serta menerapkan nilai Trihita Karana, tubuh kita akan menjadi sehat, kuat, dan seimbang. Yuk, kita lanjutkan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana proses pencernaan terjadi di dalam tubuh kita. Sekarang, kita akan mengenal organ pencernaan manusia. Apakah kalian tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia? Baiklah, sistem pencernaan adalah sistem di dalam tubuh yang mengolah makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi sisa makanan yang dikeluarkan dari tubuh. Baiklah, mari kita bahas dimulai dari mulut. Sebelum makan, kita awali dengan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas makanan yang kita terima. Makanan masuk melalui bibir, lalu dikunyah oleh gigi, dan dibantu oleh lidah. Lidah membantu kita merasakan rasa makanan, manis, asin, asam, dan pahit. Kita sebaiknya mengunyah makanan dengan baik, sekitar 32 kali, agar mudah dicerna. Setelah dikunyah, makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong menuju lambung melalui gerakan khusus yang disebut gerak peristaltik. Gerakan ini terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan. Di dalam lambung, terdapat enzim dan asam lambung yang membantu memecah makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah diproses, makanan berubah menjadi bubur halus. Kemudian, makanan masuk ke usus halus. Disinilah terjadi proses yang sangat penting, yaitu penyerapan sari makanan. Sari makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai energi untuk beraktivitas. Energi inilah yang membantu kita belajar, bermain, dan tumbuh sehat. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar. Di usus besar, air diserap kembali, sehingga tersisa ampas makanan
yang disebut feses atau tinja. Kemudian, feses disimpan sementara di rektum. Bagian terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja dari tubuh kita. Di bagian ini terdapat otot yang membantu menahan dan mengatur waktu keluarnya feses. Dari pembahasan materi mengenal organ pencernaan pada manusia, kita belajar bahwa sistem pencernaan adalah anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Maka dari itu kita harus menjaga pola makan dan hidup yang sehat agar tubuh kita menjadi kuat. Anak-anak, tahukah kalian, makanan yang kita konsumsi mengandung zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi serta membantu pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Sejak kita lahir hingga tumbuh dewasa, tubuh kita terus berkembang dan membutuhkan berbagai jenis gizi. Tahukah kalian, makanan bergizi dan makanan seimbang terdiri dari karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Jika kita hanya makan satu jenis makanan saja, kebutuhan gizi kita tidak akan terpenuhi. Dan jika terlalu banyak makan makanan manis dan berlemak, tubuh kita bisa menjadi tidak sehat. Kalian tahu kan tubuh kita itu membutuhkan berbagai jenis zat gizi? Apa saja itu? Baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah protein. Protein berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan memperbaiki tubuh kita. Yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi utama untuk tubuh kita. Yang ketiga adalah lemak. Lemak berfungsi untuk melindungi tubuh dan menjaga suhu tubuh kita. Yang keempat adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berguna untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Selanjutnya yang kelima yaitu serat. Serat berguna untuk membantu pencernaan agar lancar. Dan yang tidak kalah penting yaitu air. Air yang membantu berbagai proses di dalam tubuh kita. Maka dari itu untuk menjaga kesehatan, kita harus mengatur pola makan dengan baik. Mengatur pola makan yang baik, kita disarankan mengkonsumsi 5% lemak, minyak, gula, dan makanan manis. Selanjutnya mengkonsumsi 20% daging, susu, ikan, dan telur. Lalu 35% kita mengkonsumsi buah dan sayuran. Sisanya yaitu 40% kita wajib mengkonsumsi roti, nasi, dan sereal. Baiklah, anak-anak, jadi itulah pembahasan materi topik B yaitu mengapa kita perlu makan dan minum. Semoga pembahasan materi ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian sehingga kalian tahu bahwa materi ini berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari.